Udah belum? Oke, op. Mantap. Oke. Ya? Hah? Mantap. Mantap kan? Gue juga apa, men? Mantap. Bagus sudah. Ini kan baru gue ganti. Hmm. Jadi semoga nggak bocor lagi ya. Setelannya doang, setelannya Delco ini dikit lagi. Udah gitu oke. Ntar kita coba. Aman. Ya. Aman. By the way, gue mau nanya nih kebetulan. Gue tuh kemarin baru Ini aman kan ya, Aman, jauh-jauh dari gue tuh kemarin baru ketemu sama satu startup, Mas. Ya. Dan gue penasaran banget nih soal startup ini karena ada beberapa pemberitaan soal startup tuh yang bilang 2 dari 1.000 startup, cuma ada 2 dari 1.000 startup yang berhasil. Yes. Terus gue mikir-mikir deh, kenapa orang mau gitu invest di startup yang potensi ruginya tuh gede banget. Nah, terus gue mikir-mikir, jangan-jangan mungkin bisnis modelnya bukan soal konvensional kayak lo invest lalu dapat profit, tapi kemudian mungkin lo jual lagi gitu. Nah, gue penasaran soal bisnis model kayak begitu ya, kayak startup gitu. Itu kan juga ada istilahnya kayak angel investor, kemudian VC venture capital, atau bahkan yang lebih gede lagi, lebih ekstrim lagi, private equity gitu ya. Itu pertama apa bedanya sih antara mereka bertiga gitu? Jadi gini, memang betul kalau dari berbagai macam sumber pemberitaan media, ya, sebagian besar startup itu tutup, ya kan? Sebagian besar, ya, dengan berbagai macam alasannya adalah. Ini di luar negeri juga sama aja? Sama, sama persis gitu loh. Nah, konteksnya tadi yang seperti lo bilang, kenapa sih ada orang mau ke startup? Satu, padahal masih rugi, ya. Kemudian ada yang bilang, beberapa orang bilang, dia nggak tahu pada dasarnya potensinya kayak apa. Ya. Satu hal, yang pasti bahwa orang itu mau invest di satu entitas karena dia ingin mendapatkan return atau dia ingin mendapatkan manfaat atau kemudian pendapatan dari peningkatan value. Oh, itu dia. Peningkatan value. Iya. Jadi bukan dari cash yang dihasilkan dari bisnis itu sendiri? Itu jangka panjang. Jadi konteksnya satu hal, value itu akan terdeliver nantinya, itu akan terdeliver dalam bentuk cash flow positif. Ada beberapa jenis bisnis yang emang kemudian panjang, apalagi yang baru pertama di industri itu dia yang pertama. Contoh misalkan Gojek zaman dulu, ya, atau Tokopedia zaman dulu, dia itu yang pertama. First mover, ya, itu tuh. Jadi di situ orang pada ngelihat, oke, ada potensi, tapi ada risiko. Ya. Kenapa dia bisa masuk? Sesimpel satu hal, ada jargon di finance, ya, high return, high profit, high risk. Ya. Jadi risikonya tinggi, itu kemungkinan dapat untungnya juga gede. Apakah gambling? Enggak juga. Dia bikin perhitungan dengan asumsi-asumsi. Nah, ini titik kritisnya. Asumsinya benar apa enggak? Satu. Terus kemudian kedua, pada saat itu dia bisa melihat nggak dalam waktu 5 tahun dia akan valuasinya atau value yang diciptakan oleh startup itu akan meningkat apa enggak? Value ini nggak selalu berhubungan dengan profitabilitasnya berarti kan? Walaupun negatif, ya. Tapi kemarin kalau dalam perhitungannya positif, ya, itu dia bisa masuk. Karena apa? Yang namanya valuasi itu sebenarnya dasar utamanya ialah tentang duit, keuangan. Dia tuh ditarik sampai 10-20 tahun ke depan, kemudian di present value, dinilai sekarang. Jadi gini, pakai analogi mobil ini bisa nggak? Jadi gini, kayak mobil ini misalkan nih, ya, ini mobil udah tua, udah buluk, tapi nilai historisnya tinggi. Buluk gimana sih? Tapi kan bagus. Maaf, Om Kris. Enggak, udah bagus. Okay. Tapi kan dulunya buluk. Jadi buluk, dicuekin. Jadi ini, kemudian dia ada historinya, ya, punyanya Pak Kris. Value itu tadi ya? Itu termasuk diantaranya emang yang creating value, ya. Terus kemudian ada orang atau lu kemudian tetap mempertahankan ini, memperbaiki ini. Ada 2 hal pada dasarnya. Lo dapat value yang intangible dalam bentuk memori dan lain-lain, legacy. Ada juga kemudian tangible-nya, financial. Ini 1,5 miliar. Sekarang ini. Itu intangible. Lo tahu nggak 10 tahun yang lalu? Nggak tahu. Tapi beberapa orang bisa memperkirakan. Nah, itulah kemudian ada orang-orang mau masuk dan menginvest di startup. Jadi sama kayak gue punya warung nih ya.
gue punya warung gue masih rugi, tapi warung gue banyak yang beli, pelan-pelan yang beli naik. Yes. Terus ada orang mau beli warung gue. Iya. Terus gue bilang, ya gue nggak bisa jual harga warung ini, gue bisa jual tadi ya, Yes, future yes. values. Yes. Misalnya 10 tahun ke depan Yeah. dengan pemasukan gue yang sekarang 10 tahun ke depan 10 tahun ke depan tuh masuk sekian. Kita tarik ke nilai sekarang. Mau nggak beli dengan harga sekian? Nah, walaupun saat ini masih rugi. Saat ini masih rugi. Ngomong gini, tuh bentar lagi real estate itu masuk. Bentar lagi di situ ada sekolah. Nanti bakal ada orang rame lebih banyak. Artinya ke depan akan ada positif cash flow-nya. Jadi yang dijual sama dia bukan hanya ya kalau memang itu profit bagus, tapi juga adalah value masa depan dari bisnis itu. Itulah esensi dari valuasi. Oke. Esensi dari valuasi saat ini rugi, tapi kemudian itu diprediksi dalam jangka panjang untung, dan itu proyeksinya ditarik. Tapi ini berarti bukan cuma buat startup dong ya. Kita kan suka salah-salah nih. Startup itu kan rintisan itu selalu kaitannya sama teknologi. Padahal kalau gue bikin warung itu juga disebut startup. Kalau misalkan hari ini lo bikin warung di depan ini, itu startup. Oh. Konteksnya itu sebenarnya. Okay. Gitu loh. Jadi orang itu tetap ngelihat. Gitu. Yang tadi lo bilang tadi ada angel investor segala rupa itu. Nah, itu gimana? Jadi namanya juga angel investor, malaikat. Ya kan? Itu biasanya kemudian ada orang, ini potensi banget anak muda ini tapi kagak punya duit. Oke, nggak masukin ya, biar tumbuh, biar jadi tanaman yang bagus. Itu namanya angel investor. Biasanya awal-awal. Orang pertama. Biasanya. Biasanya individu juga. Bisa individu, bisa perusahaan yang emang bergerak di bidang pembiayaan, bisa. Tapi konteksnya ialah itu angel investor. Gitu. Setelah itu emang kemudian masuk macam-macam, ada yang namanya sekarang yang ngetop namanya VC. Venture capital. Venture capital, modal ventura. Itu masuk ke dalam struktur kepemilikan, dia chip in modal, tapi dalam periode tertentu, biasanya 5 tahun, dia akan pull out. Oke, meskipun bukan dalam kondisi profit ya? Nggak ada urusan. Pada saat 5 tahun, dia udah creating value. Jadi yang dicari sama venture capital ini sebenarnya nggak necessary soal si profit dari bisnisnya. Bisnisnya profit saat ini? Iya, saat ini, tapi the growth sama value harus di-create. Definitely. Contoh, Gojek itu katanya masih minus. Ya. Tapi semua juga tahu, ya, penguasaan pasar dia. Terus kemudian dia menginisiasi pembentukan segala macam. Terus kemudian e-wallet dan lain-lain. Dia first mover. Dan dia itu mendapatkan manfaat dari first mover, advantage sebagai first mover. Oke. Itulah value. Ya. Gitu. That is why banyak orang kemudian mau invest. Ya. Ya. Gitu. Okay. Private equity sekarang? Private equity pada dasarnya orang nyatain modal. Full. Private equity, modal swasta, modal perseorangan, bukan modal pemerintah ya. Ambil alih? Enggak. Nih lo punya perusahaan, gue lihat bagus. Oke. Tok, gue masuk ya, 100 juta. Itu gue private equity. Gue masuk ke dalam struktur pemegang saham lo. Bedanya sama venture? Venture itu masuk, tapi untuk 5 tahun keluar. Oh, private equity lo own? Yes. Oke, lo milik? Dan akan jangka panjang. Oh, jangka panjang. Iya, dia itu nggak ada rencana juga untuk pull out. Oke. Itu private equity. Nah, masukan buat yang mau coba-coba cari investor, apakah itu kan nggak bisa langsung private equity ya? Bisa juga nggak sih langsung private equity? Bisa aja ya? Bisa aja, angel investor. Iya, oke. Nah, masukannya apa? Satu hal, ya, bikin perusahaan itu harus tahu apa yang mau dilakukan, harus punya skill, bukan skill teknis doang, tapi skill manajerial. Satu, kedua tahu marketnya. Ketiga, dia punya roadmap. Dia mau kayak apa. Dan yang paling penting, ya, dia tahu creating value-nya, baik tangible, intangible, baik keuangan, non keuangan. Karena ingat, sekarang ini ada pendekatan baru, ESG. Ya. Dia juga kemudian mesti dampak ke environment, lingkungan, ke dampak sosial, dan governance. Ya. Pengelolaan perusahaan secara baik. Ya. Itu prinsipnya. Dan sah-sah aja dong kalau brand lokal, UMKM masuk ke dalam ranah ini mencari potensi investment. Very much. Bisa? Bisa banget. Itu dia titik kritisnya untuk para brand lokal maupun UMKM. Hey, you build these things, ya, nggak ada masalah lo itu kemudian untuk cari nafkah duluan, tapi lo harus bergeser menjadi suatu entrepreneur yang inovatif. Gue tahu sih ada beberapa brand lokal yang gue kenal juga sekarang udah mulai masuk ke dalam model-model seperti itu ya. Dan memang pada akhirnya ya itu lagi-lagi cara meleverage usaha kita lebih cepat ya. Artinya kalau mau bicara speed up the process
itu salah satu bisa menggunakan Bisa. instrumen-instrumen Bisa. seperti itu tadi. Bisa. Still, dasarnya ialah lo harus punya perencanaan yang baik, lo harus punya roadmap, sehingga orang yang datang pengen ikutan chip in, sebagai apapun juga bentuknya, entah venture capital, itu dia tahu bahwa kemudian ini mau kemana. Kayak apa sih value yang akan diciptakan, dalam dengan cara apa. Siap. Gitu, brother. Meanwhile, kaget gua. Meanwhile, kita akan coba ini. Iya. Oke? Semoga nggak itu ya. Ya nggak, kalau nggak didorong aja habis itu. Coba gue coba lagi. Coba nyalain lagi, ntar gue puter dulu delkonya. Hehehe. Bagus kok. Dokter kan. Lancar. Tinggal jalan kita. Oh, udah mati nih, berisik. Ntar dulu. Mati. Udah matiin, berisik ah. Nice. Ini tinggal kita pakai, kita ntar coba habis Ya. ini. Siap. Jalan ya. Ya. Oke, brother. Ada dulu. Sip ya. Ayo, ntar dulu belum. Oke. Tutup. Nice. Aduh, tali BH gue copot lagi. Legacy.